Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami, kelompok 8, kelas Hukum Keimigrasian D, tingkat 2, Politeknik Imigrasi, akan menjelaskan perbandingan antara rumah detensi imigrasi di Indonesia dengan rumah detensi imigrasi di Malaysia, atau yang biasa disebut dengan Depot Tahanan Immigration. Nah, tentunya video ini akan menarik dan akan menambah pengetahuan kalian. Ikutin terus ya videonya. Terima kasih. A. Dasar Hukum. Imigrasi Malaysia memiliki Undang-Undang Imigrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Imigrasi 1959 tahun 1963. Yang kedua, Undang-Undang A 1154 tahun 2002 atau Aturan Baru Imigrasi Malaysia yang telah diamandemenkan. Adapun dalam perihal pendetensian warga negara asing di Malaysia, maka Malaysia akan mengacu kepada Undang-Undang A 1154 tahun 2002 yang dimana mengatakan bahwa warga negara asing yang bersalah baik itu overstay atau pekerja asing tanpa identitas atau PATI akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman kurungan di Depot Tahanan Immigration atau Rumah Detensi Imigrasi Malaysia maksimal 5 tahun, denda Rp10.000 atau sekitar Rp24 juta, dan hukuman cambuk dengan rotan sebanyak 6 kali. Namun, hukuman tersebut tidak hanya diberikan kepada pekerja asing tanpa identitas, namun juga kepada majikan atau penampung tenaga kerja. Selain itu, apabila warga negara asing terbukti melakukan tindak pidana di Malaysia, maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan hukum pidana di Malaysia. Dasar hukum imigrasi Indonesia dalam hal pendetensian adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Yang keempat, Permenkumham Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Yang kelima, Permenkumham Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Dan yang keenam, Peraturan Dirjenim Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. B. Struktur organisasi. 1. Struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi Indonesia adalah sebagai berikut. 2. Struktur organisasi Depot Tahanan Immigration atau Rumah Detensi Imigrasi Malaysia. Ini adalah struktur organisasi Rodenim Malaysia yang terdapat di struktur kantor imigrasi. Tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Menurut Permenkumham Nomor M.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Pasal 3. Tugas dari Rumah Detensi Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan administrasi keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Sedangkan untuk fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi Indonesia, menurut Permenkumham Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Pasal 4, fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi adalah pelaksanaan tugas pendetensian, penginstalasian dan pendeportasian, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Sedangkan untuk tugas dan fungsi Depot Tahanan Immigration Malaysia sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Untuk tugas Depot Tahanan Immigration Malaysia, yaitu menahan orang asing yang dikenakan hukuman karena telah melanggar peraturan imigrasi Malaysia.
Sedangkan untuk fungsi dari Depot Tahanan Imigrasi Malaysia sama seperti Rudenim Indonesia, yaitu melaksanakan pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian, lalu juga melaksanakan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. D. Politik hukum keimigrasian dalam hal pendetensian. Dilihat dari dua sudut pandang negara yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki perbedaan dan kesamaan di antara keduanya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai politik hukum keimigrasian pendetensian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di bagian penjelasan menjelaskan bahwa kebijakan keimigrasian dalam politik hukum keimigrasian Indonesia adalah kebijakan selektif keimigrasian atau selective policy. Adapun arti yang dapat disimpulkan dari kebijakan selektif keimigrasian adalah hanya orang asing bermanfaat dan tidak berbahaya yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Selaras dengan pernyataan di atas, dilansir dari halaman Kompasiana, sebuah artikel yang ditulis oleh Charles Christian Matthaus yang berjudul Politik Hukum Keimigrasian. Ia menyebutkan bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, politik hukum keimigrasian Indonesia berpangku kepada kebijakan yang dimana berdasarkan pada asas manfaat secara ekonomi, di mana hanya orang asing yang berguna bagi bangsa dan negara yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di Indonesia, dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga apabila kita lihat dari prinsip politik hukum keimigrasian itu sendiri, yaitu kebijakan selektif keimigrasian, maka tentunya dalam hal pendetensian di Indonesia akan mengedepankan kebijakan keimigrasian tersebut, yang dimana apabila warga negara asing bermasalah dan merugikan Indonesia akan diberikan suatu tindakan administratif keimigrasian yang berujung kepada pendeportasian dan pencantuman nama di dalam daftar tangkal keimigrasian atau daftar cekal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75. Adapun hal tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia, yaitu tetap memanusiakan manusia. Yang kedua adalah politik hukum keimigrasian pendetensian di negara Malaysia. Dalam buku Potret Imigrasi Negara Sahabat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bab Malaysia Kucing yang ditulis oleh Edwan Febiarman, di situ diterangkan bahwa mengingat banyaknya jalur tikus antara Indonesia dan Malaysia serta banyaknya kasus TKA ilegal di Malaysia, sehingga dengan demikian maka imigrasi Malaysia mengambil langkah politik hukum keimigrasian dengan menegakkan hukum di sepanjang jalur tikus tersebut serta melakukan operasi-operasi di Malaysia untuk mencari keberadaan tenaga kerja asing ilegal tersebut. Adapun dalam hal politik hukum di bidang pendetensian, imigrasi Malaysia mengambil langkah yang sama dengan pendetensian di Indonesia, yaitu memberi fungsi kepada rumah detensi Malaysia sebagai tempat penampungan deteni untuk menunggu dikembalikan ke negara asalnya, serta deteni yang menunggu kasus peradilan. Dalam hal ini, Malaysia juga menerapkan kebijakan hanya orang yang berguna dan tidak berbahaya yang dapat masuk ke Malaysia. Selain itu, dalam hal penegakan politik hukum keimigrasian di Malaysia, imigrasi Malaysia membentuk suatu organisasi, yaitu Pasukan Kawalan Khas atau PKK, yang dibentuk dengan tujuan sebagai pengawal dan pengaman serta penindakan dalam mencari pendatang asing tanpa izin atau PATI. Pasukan ini dibentuk pada tahun 2010 dan dilatih untuk siap apabila terjadinya kerusuhan dan kekerasan deteni yang berada di dalam rumah detensi imigrasi Malaysia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pendetensian, baik di Indonesia atau di Malaysia. Nah, tentunya akan ada perbedaan-perbedaan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Rudenim Indonesia dengan Rudenim Malaysia. Untuk di rumah detensi imigrasi Indonesia, kebijakan yang diambil tentunya berdasarkan hak asasi manusia, dikarenakan setiap rumah detensi imigrasi Indonesia akan mengedepankan prinsip memanusiakan manusia, sehingga hak asasi manusia dari deteni yang didetensi di Indonesia akan terpenuhi. Nah, untuk poin-poin apa saja kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam hal pendetensian, yang pertama adalah pelaksanaan tugas pendetensian, baik itu pengisolasian dan pendeportasian. Tentunya dalam hal pendeportasian, pihak Rudenim akan berkoordinasi dengan kantor imigrasi serta berkoordinasi dengan kedutaan besar si deteni tersebut. Selanjutnya, kebijakan yang diambil yang kedua adalah pelaksanaan tugas pemulangan, yang dalam hal ini adalah pendeportasian. Nah, selain itu, pelaksanaan fasilitasi penampungan bagi deteni. Nah, untuk deteni-deteni itu akan
kedepankan fasilitasnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, bahkan dia juga boleh dikunjungi oleh keluarga terdekat untuk diberikan makanan ataupun hal-hal lainnya. Serta juga tidak lupa apabila ada deteni yang sakit, maka akan ditangani di rumah detensi imigrasi tersebut. Tentunya hak asasi manusia dari deteni tidak akan dicabut. Nah, selain itu, satu hal lagi, pelaksanaan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan tata usaha yang dalam ini adalah perkantoran di dalam lingkup rumah detensi imigrasi. Tentunya tetap ada birokrasi yang akan ditampilkan, serta juga dalam hal ini tidak akan ada miskomunikasi, sehingga dengan demikian dalam hal pendetensian di rumah detensi imigrasi Indonesia akan berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pendetensian yang dilaksanakan oleh imigrasi Malaysia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Rudeni Malaysia atau biasa disebut dengan Depot Tahanan Immigration. Nah, dalam hal pendetensian, kebijakan yang sebelumnya diambil oleh Malaysia adalah dengan melaksanakan hukuman cambuk. Hukuman cambuk tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia dari para deteni. Dengan demikian, maka Malaysia memberlakukan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut dinilai juga dapat mengurangi angka pendetensian yang dilaksanakan Rudeni Malaysia. Nah, kebijakan baru tersebut bernama Back for Good. Nah, kebijakan itu diambil pada tahun 2019 dan dilaksanakan dengan ketentuan membayar uang sejumlah Rp700 serta sudah mendapatkan tiket untuk kembali ke negara asalnya. Sehingga dengan demikian, maka deteni yang didetensi oleh pihak imigrasi Malaysia dalam perkara yang satu adalah tidak mempunyai izin tinggal dan yang kedua tidak memiliki paspor, maka akan dikembalikan ke negaranya dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp700 serta harus mendapatkan SPLP dari kedutaan yang terkait serta mempunyai tiket kembali ke negara asalnya. Dengan demikian, maka angka deteni yang berada di Rudeni Malaysia turun secara signifikan. Sehingga dengan demikian, maka deteni-deteni yang ditahan di Rudeni Malaysia kebanyakan sekarang adalah deteni yang bermasalah dalam kasus hukum pidana di Malaysia. Nah, kebijakan tersebut diambil selaras dengan kebijakan-kebijakan yang sama yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu seperti memberi makan deteni, lalu memberi minum deteni, lalu memberikan pengobatan kepada deteni yang sakit, lalu juga memperbolehkan bagi deteni anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga dengan demikian, maka hal-hal yang dilaksanakan di rumah detensi imigrasi Malaysia secara garis besar sama dengan yang dilaksanakan di Indonesia. Namun perbedaannya adalah kebijakan yang diambil oleh Rudeni Malaysia dalam hal pelanggaran izin tinggal serta tidak memiliki paspor atau tidak memiliki izin tinggal, maka akan langsung dikembalikan ke negara asalnya dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama membayar uang sejumlah Rp700, lalu yang kedua harus memiliki SPLP atau paspor, serta yang ketiga diharuskan untuk memiliki tiket kembali ke negaranya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dan Rumah Detensi Imigrasi Malaysia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi yang dilaksanakan oleh Rudeni Indonesia. Dalam hal penanganan dan pencari suaka, Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka. Nah, di dalam Perpres tersebut dibeberkan beberapa tugas yang akan dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi yang setelah saya rangkum menjadi hal seperti ini. Yang pertama adalah pendataan dan pemeriksaan dokumen keimigrasian dari pencari suaka dan pengungsi tersebut. Lalu yang kedua adalah pendataan dan pemeriksaan status keimigrasian dari pencari suaka dan pengungsi tersebut. Yang ketiga, pendataan identitas dari pengungsi dan pencari suaka tersebut. Lalu yang keempat, pihak Rudeni melakukan koordinasi dengan PBB yang dalam hal ini adalah Komisariat Pengungsi yang berada di Indonesia. Yang kelima, berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Apabila dalam hal penemuan pengungsi dari kantor imigrasi, maka akan dilimpahkan ke Rudeni terlebih dahulu. Lalu yang keenam adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penampungan orang asing. Sehingga dengan demikian, maka Rudeni tidak bertugas untuk melakukan penampungan bagi pengungsi dan pencari suaka. Sehingga dengan demikian, maka apabila ditemukan pengungsi dan pencari suaka, maka akan ditampung dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah ditemukannya pengungsi tersebut.
serta yang terakhir adalah sebagai penampungan sementara bagi pengungsi yang sudah jelas akan diberangkatkan ke negara ketiga. Dengan demikian, maka dalam hal penampungan di rumah detensi imigrasi untuk pengungsi hanya dikhususkan bagi yang sudah akan diberangkatkan ke negara ketiga, sedang menunggu keberangkatannya. Baik, itulah kebijakan penanganan pengungsi dan pencari suaka yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka yang dilaksanakan oleh Rudenim Malaysia. Nah, dalam hal penanganan pengungsi dan pencari suaka yang dilaksanakan oleh Rudenim Malaysia, menurut Maria Elsa Karina yang dituliskan dalam jurnalnya pada tahun 2020, Malaysia memiliki dua perspektif level kebijakan dalam hal pencari suaka dan pengungsi di Malaysia. Yang pertama adalah perspektif dalam level internasional dan yang kedua adalah perspektif dalam lingkup nasional. Nah, untuk perspektif dalam lingkup internasional itu, Malaysia lebih cenderung untuk memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya dengan cara membatasi pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Malaysia dalam studi kasus pengungsi Rohingya. Nah, yang kedua, dalam hal level Malaysia, level nasional, Malaysia mengambil langkah menunjukkan bahwa dia tidak mengeluarkan izin dalam pembuatan kartu pengungsi UNHCR kepada 60.000 pengungsi Rohingya. Dan apabila didapati pengungsi Rohingya tersebut masuk ke Malaysia tanpa izin dan identitas, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran dan ilegal serta akan ditempatkan di dalam rumah detensi imigrasi Malaysia. Sehingga dengan demikian, maka pihak kebijakan dari Rumah Detensi Imigrasi Malaysia adalah akan melaksanakan hukuman cambuk yang tentunya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dinotis oleh website Amnesty.id. Nah, sehingga dengan demikian, maka hal yang akan diambil oleh Malaysia adalah mengembalikan kembali pengungsi tersebut ke laut agar tidak masuk ke Malaysia. Sehingga dengan demikian, maka untuk dalam penanganan pengungsi, sekalipun Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak menandatangani ratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, memiliki perbedaan. Yang pertama, Indonesia itu lebih terkesan membuka kebijakan untuk masuk ke dalam dan ditampung, namun tidak oleh Rudenim. Rudenim hanya menampung orang-orang yang akan diberangkatkan, dalam hal ini pengungsi yang akan diberangkatkan ke pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan PBB dalam hal pengungsi dan pencari suaka. Namun untuk di Malaysia lebih cenderung tertutup dan lebih menjaga keamanan dan ketentraman dari penduduk di Malaysia. Sehingga dengan demikian, apabila ada pengungsi yang berusaha untuk masuk, maka akan ditolak oleh pihak Malaysia, serta pihak Rudenim dalam hal ini adalah untuk melakukan hukuman lalu akan memberangkatkan kembali si pengungsi tersebut, baik itu ke laut ataupun ke negara asalnya. Dengan demikian, maka itulah perbandingan antara pencari suaka dan pengungsi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Baik, itulah penjelasan kami kelompok 8 tentang perbedaan antara Rumah Detensi Indonesia dengan Rumah Detensi Imigrasi Malaysia. Sehingga dengan demikian tentunya dapat menambah pengetahuan kita semua dan dapat menjadi hal yang baru bagi kita untuk mengetahui tentang Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dan Rumah Detensi Imigrasi Malaysia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.